Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping, mereka melangkah ke lantai 2. Dunia di lantai 2 terlihat sedikit lebih baik daripada lapisan pertama, tetapi hanya sedikit. Karena dunia lapisan kedua ini juga terlihat sangat sunyi, belum lagi aura langit dan bumi, dan tidak ada sumber daya untuk dibicarakan. Nan Batian melihat pemandangan ini dan berkata dengan senyum masam, lapisan pertama ini, lapisan kedua tidak tahu berapa banyak penantang yang telah menginjak, bahkan jika ada lebih banyak sumber daya, itu tidak cukup bagi mereka untuk bersaing. Petik 2. Dan para biksu di dunia ini, semuanya dibantai seperti mangsa, dan tanpa sumber daya, kehidupan para biksu akan sangat berkurang, dan mereka perlahan-lahan akan mati. Saya percaya bahwa dalam 100 tahun ke depan, dunia ini juga akan dihancurkan, dan kemudian dunia baru akan berubah. Seluruh galaksi alam semesta memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya, hanya dunia kecil, di mata para makhluk abadi besar di alam surgawi, itu bukan apa-apa. Ayo pergi, mari kita lihat di mana penjaga lapisan kedua. Chen Ping memandangi puncak gunung yang tak terbatas, dan dia juga sedikit bingung, tidak tahu harus pergi kemana. Tuan Chen, saya pikir sebaiknya kita bertanya secara terpisah dan mencarinya, jadi bisa lebih cepat. Kata Nan Batian, oke, saya punya slip giok transmisi suara di sini, tidak peduli siapa yang bertanya lebih dulu, hubungi pihak lain secara langsung. Chen Ping memberikan segenggam batu giok transmisi suara kepada Nan Batian. Nan Batian mengangguk, dan setelah mengambil slip giok, sosoknya menghilang dalam sekejap. Ayo pergi juga. Chen Ping menarik Lin Keting dan melompat ke atas puncak gunung. Dari waktu ke waktu, Chen Ping akan bertemu dengan seorang biksu, tetapi biksu ini juga merupakan penantang dari alam surgawi dan manusia. Di dunia tingkat kedua ini, sepertinya tidak ada satu biksu pun yang tersisa. Ini tidak mungkin, mungkinkah semua biksu di lapisan kedua ini telah terbunuh? Alis Chen Ping sedikit berkerut. Saat Chen Ping mengikuti Lin Keting untuk menemukan para biksu di dunia lapisan kedua, dua sosok dengan cepat mendekati mereka. Keduanya adalah dua saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao yang telah memasuki lapisan kedua. Gongzi Chen, kamu datang ke lapisan kedua begitu cepat. Ketika Hong Yao melihat Chen Ping, dia bertanya dengan heran. Chen Gongzi benar-benar kuat, dia dengan mudah melewati lapisan pertama. Lan Yao juga menggembar-gemborkan Chen Ping. Lin Keting tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia melihat kedua orang ini. Dia selalu merasa bahwa kedua saudara perempuan ini memiliki niat buruk dan meraih pria dengan diri mereka sendiri. Jika kedua wanita ini mengejar Chen Ping bersama, Lin Keting menyimpulkan bahwa Chen Ping tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, saudara kembar, identitas ini adalah godaan yang fatal bagi pria. Kalian berdua masih di lantai 2, bukankah kamu menemukan penjaga di lantai 2? Chen Ping bertanya. Aku menemukannya, tapi pihak lain terlalu kuat, dan saudara perempuan kita sama sekali bukan lawan. Saya hanya bisa berkeliaran di sini, menemukan beberapa sumber daya untuk dibudidayakan terlebih dahulu, dan melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk menantang lagi. Hong Yao berkata tanpa daya, bawa aku ke sana, mungkin aku bisa membantumu melewati level ini. Kata Chen Ping, Chen Gongzi, tangga ke langit ini perlu ditantang oleh diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa membantu? Jika Anda dapat membantu, kedua saudara perempuan kita akan naik bersama sejak lama. Kata Lan Yao, bawa aku dulu, dan aku akan menjelaskannya padamu nanti. Chen Ping sedikit bersemangat. Saya tidak menyangka akan semudah itu untuk menemukan penjaga. Hong Yao dan Lan Yao mengangguk, lalu membawa Chen Ping dan terbang menuju puncak gunung. Ketika mereka mendarat di tempat terbuka besar di puncak gunung, seluruh gunung mulai bergetar dan bergetar. Segera setelah itu, seorang pria berjubah kain datang perlahan. Ketika dia melihat Chen Ping dan mereka,
alisnya sedikit berkerut, kembali dan berlatih. Dengan kekuatanmu, apakah kamu ingin lulus ujian? Petik 2. Senior, kali ini bukan dua saudara perempuan kita, ini tantangan Chen Gongxi. Hong Yao buru-buru berkata. Pria berjubah kain itu melirik Chen Ping, dan berkata dengan lebih menghina, 3 tingkat alam Mahayana. Ini tidak sebagus kalian berdua, tidak ada minat. Lelaki berjubah kain itu berbalik hendak pergi, dan saat dia berbalik, Chen Ping tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Kekosongan di sekitarnya meledak seketika, dan ribuan pedang menghujani pria itu. Tubuh lelaki berjubah kain itu lenyap seketika, dan saat ia muncul lagi, ia telah terhindar dari hujan ribuan pedang. Pembudidaya pedang, pria berjubah kain itu menatap Chen Ping dengan heran. Senior, saya seorang kultivator universal, saya tahu segalanya. Kata Chen Ping sambil tersenyum. Aku tidak peduli jenis kultivator apa kamu harus mencicipi hujan pedangku. Setelah pria berjubah kain selesai berbicara, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan ribuan hujan pedang meledak ke arah Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga menggunakan pedang, dan kekuatannya cukup mengesankan. Ledakan, Chen Ping buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir, mengeluarkan niat pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang. Lin Keting dan saudara perempuannya Hong Yao dan Lan Yao bersembunyi jauh. Niat pedang Chen Ping dan lelaki berjubah kain itu bertabrakan dengan keras di udara. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan energi pedang ada di mana-mana. Seluruh gunung tampak tenggelam dalam lautan pedang. Kedua sosok itu bergerak cepat di tengah hujan pedang dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Chen Ping merasakan bahwa niat pedang lawannya sangat tajam, dan setiap pedang membawa kekuatan penghancur, seolah-olah akan merobek langit dan bumi. Dia sama sekali tidak berani ceroboh. Pedang panjang di tangannya menari-nari seperti angin. Cahaya pedang berkelebat, membentuk serangkaian tirai pedang, mencoba menahan serangan lawan. Ilmu pedangmu bagus, tapi masih jauh dari sempurna. Pria berjubah kain itu mencibir, dan menggoyangkan pedang di tangannya dengan keras. Cahaya pedang itu langsung berubah menjadi ribuan bayangan pedang, turun seperti hujan badai. Chen Ping mengerutkan kening, dia tahu bahwa ilmu pedang lawan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin akan kesulitan untuk melawan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia terus merasakan niat pedang lawan selama pertempuran, mencoba menemukan kelemahannya. Pedang panjang di tangan Chen Ping tiba-tiba melaju kencang, cahaya pedangnya bagaikan kilat, seketika menerobos tirai pedang lawan dan mengarah langsung ke tenggorokan pria berjubah kain itu. Sekilas terlihat keterkejutan di mata lelaki berjubah kain itu, tetapi dia segera menenangkan diri. Dia melesat dan dengan mudah menghindari serangan mematikan Chen Ping, lalu dia mengayunkan pedangnya ke belakang. Cahaya pedang itu bagaikan seekor naga, mengarah langsung ke dada Chen Ping. Chen Ping merasakan tekanan yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia terkena pedang ini, dia pasti akan mati. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melesat dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kemudian dia muncul di belakang pria berjubah kain dan menusuk dengan pedang di tangannya. Pria berjubah kain tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan menghindari serangan Chen Ping dengan mudah. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan cahaya pedang itu secepat kilat, langsung menuju ke punggung Chen Ping. Chen Ping merasa merinding. Dia tahu dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang panjang di tangannya bergetar hebat, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi bayangan pedang besar, bertabrakan dengan cahaya pedang lawan. Ledakan, dua niat pedang yang kuat bertabrakan dengan keras di udara, mengguncang seluruh gunung. Chen Ping merasakan hentakan kuat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Lelaki berjubah kain itu tidak berhenti,
dan ribuan hujan pedang pun turun bagai air pasang, gelombang demi gelombang. Setiap energi pedang mengandung kekuatan dahsyat, seolah-olah dapat menghancurkan ruang. Chen Ping melawan dengan sekuat tenaga, pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari di tengah hujan pedang yang lebat, menciptakan lingkaran lengkung cahaya berwarna perak. Setiap kali pedang diayunkan, disertai dengan suara keras benturan logam, seperti tabuhan genderang perang. Kamu punya beberapa keterampilan. Lelaki berjubah kain itu mendengus dingin, lalu menggoyangkan pedang di tangannya dengan keras. Dalam sekejap, kepadatan hujan pedang meningkat beberapa kali lipat. Chen Ping diam-diam mengerang dalam hatinya. Ilmu pedang pria ini tidak hanya kuat, tetapi juga beragam, membuatnya kewalahan. Namun semangat pantang menyerah dalam tulangnya bangkit sepenuhnya, dan dia meraung, kalau begitu mari kita coba. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping memamerkan keterampilan pedangnya yang unik dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang tanpa ragu. Dengan kemunculan 6 sosok pada saat yang sama, Chen Ping, yang awalnya bertarung sendirian, mengepung pria berjubah kain itu saat ini. Tubuh pedang tebasan naga bersinar terang, dan setiap ayunan pedang membawa momentum yang gigih, seolah-olah ingin benar-benar menghancurkan semua rintangan di depannya. Pria berjubah kain itu mengerutkan kening, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Tidak tergoyahkan seperti gunung. Pria berjubah kain itu meledak, dan pada saat yang sama, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan seluruh pria berjubah kain itu dikepung. Pria berjubah kain itu tidak bergerak, tetapi pedang panjang di sampingnya sepertinya menyerang terus-menerus sesuai dengan niat pria berjubah kain itu. Untuk sementara, gerakan pedang keduanya bertabrakan dengan keras di lautan pedang, dan satu demi satu pedang Qi meluap, dan kemanapun mereka pergi, bebatuan di puncak gunung retak satu demi satu, berubah menjadi bubuk. Tanah diukir oleh pedang Qi menjadi jurang maut, dan seluruh puncak gunung tampaknya dirusak oleh tangan raksasa dengan panik. Dalam pertempuran sengit ini, Chen Ping secara bertahap jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa. Tidak ada gangguan lain di benaknya, hanya gerakan pedang pria di depannya. Setiap kali pihak lain mencabut pedang, setiap gerakan, itu jelas disajikan di matanya seperti gerakan lambat. Dia mulai memahami beberapa hal baru dari ilmu pedang pihak lain, dan gerakan pedang yang kompleks itu secara bertahap menjadi terorganisir di bawah pemahamannya. Begitu, kelemahan dalam trik ini ada di sini. Chen Ping berpikir dalam hati, dan 6 doppelganger langsung bergabung menjadi satu. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping tiba-tiba mengubah lintasannya, dan itu tidak lagi melawan dan menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, dia dengan terampil menghindari ujung gerakan pedang pria itu, mencari kelemahan di dalamnya untuk melakukan serangan balik. Pria berjubah kain itu memperhatikan perubahan Chen Ping, dan jejak kejutan melintas di matanya. Agak menarik, saya benar-benar dapat memahami niat pedang baru dalam pertempuran, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat memenangkan saya dengan cara ini? Petik 2. Pria berjubah kain itu juga bergerak, dan momentum seluruh orang meningkat tajam. Ilmu pedangnya juga berubah secara dramatis, dan hujan pedang yang awalnya dimenangkan dengan angka menjadi lebih kental pada saat ini. Setiap pedang Qi tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, dan kemanapun pedang Qi lewat, ruang tampak sedikit terdistorsi. Domain pedang Starfall. Dengan teriakan lembut dari pria berjubah kain itu, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pembuluh darah bumi, seperti bima sakti yang tergantung terbalik. Qi pedang ini bukanlah energi biasa, dan masing-masing menyiratkan lintasan bintang-bintang, dengan rasa penindasan seperti berat surga. Chen Ping hanya merasa bahwa kakinya seperti terjebak dalam rawa, dan meridian di sekitar tubuhnya sedikit menyakitkan di bawah kekuatan bintang-bintang. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping langsung dimasukkan ke tanah, dan dengan teknik kondensasi di tubuh Chen Ping, itu benar-benar menyerap semua pedang bintang Qi dalam jarak 10 zang dari daerah sekitarnya.
Murid pria berjubah kain itu menyusut, dan zona vakum yang tiba-tiba muncul di domain pedang membuat serangan itu membeku sesaat. Kamu benar-benar bisa menyerap ki pedang. Pedang pria berjubah pedang itu berubah tajam. Pedang panjang di tangannya menggambar lintasan misterius, dan cahaya pedang dibagi menjadi ikan ganda yin dan yang, setengah kiri pedang menyala seperti matahari, dan bagian kanan pedang ki sedingin bulan. Gemuruh. Cahaya menyilaukan meletus dari tempat pedang ki menyerang, dan roda pedang kekacauan bertabrakan dengan roda matahari dan bulan, merobek 3 retakan hitam pekat di kehampaan. Mulut Chen Ping retak, pedang panjang hampir keluar dari tangannya, dan tubuhnya bahkan retak menjadi jaring, dan darah terus meluap. Chen Ping memandang pria berjubah kain itu, matanya penuh keterkejutan, dia tidak menyangka penjaga surga ganda begitu mesum. Seperti Yun Li, bagaimana mereka melawan 4 surga? Chen Ping, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Lin Keting bertanya dengan gugup. Hong Yao dan Lan Yao juga tampak bingung. Kakak, ketika kita menantang barusan, orang ini sepertinya tidak begitu kuat, kan? Lan Yao bertanya, sama sekali tidak, orang ini tidak sengaja menargetkan Chen Gongxi. Hong Yao juga merasa sangat aneh, jika pria berjubah kain itu begitu kuat sekarang, saudara perempuan mereka takut mereka akan dikalahkan dengan satu gerakan. Kamu menargetkanku? Chen Ping bertanya pada pria berjubah kain. Mengapa kamu bertanya? Pria berjubah kain itu bingung. Sial, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang akan dengan mudah bergegas ke lapisan keempat, kamu tidak akan bisa melewati level ini. Chen Ping sangat marah, ini terlalu tidak adil. Kamu jelas memiliki kekuatan yang baik, tetapi kamu menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura menjadi alam 3 kelas dari alam Mahayana. Jika kamu berbohong padaku, tidak bisakah kamu membiarkanku menargetkanmu? Pria berjubah kain itu tertawa. Aku berada di alam Mahayana dan alam kelas 3, kapan aku berbohong padamu? Chen Ping meraung, sangat marah. Bagaimana mungkin? 3 tingkat alam Mahayana, tidak mungkin memiliki kekuatan ini. Pria berjubah kain tidak percaya. Kamu datang untuk memeriksa, aku tidak bergerak, kamu lihat alam apa aku. Chen Ping membuka tangannya dan langsung membiarkan pria berjubah kain itu menyelidiki. Melihat ini, pria berjubah kain itu memasuki tubuh Chen Ping dengan indera ilahi. Hah, ini benar-benar kelas 3 dari alam Mahayana. Anakmu benar-benar melawan langit. Petik 2. Pria berjubah kain itu tampak sangat terkejut. Aku benar-benar tidak beruntung, aku terluka karena membiarmu memukulku, kata Chen Ping tanpa berkata-kata. Maafkan aku akan memberimu tanda izin sekarang, dan kamu bisa pergi ke lapisan berikutnya. Pria berjubah kain itu tersenyum canggung. Saya tidak ingin tanda, saya hanya ingin tahu apa nama senior. Chen Ping bertanya. Li Chunfeng, pria berjubah kain itu memeluk tinjunya, Dao You memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, mungkin pengalaman hidupnya sama sekali tidak biasa, saya tidak tahu nama Dao You. Petik 2. Nama saya Chen Ping, saya tidak tahu apakah pendahulu saya bertindak sebagai wali di sini, apakah itu sukarela atau dipaksakan. Chen Ping bertanya dengan sengaja. Faktanya, Chen Ping sudah lama tahu bahwa orang-orang ini semua adalah tahanan, dan Nan Batian sudah mengatakannya. Siapapun yang bisa menjadi sukarelawan di tempat di mana burung tidak buang air besar ini, saya dipenjara di sini, atau saya tidak akan bisa melepaskan air. Aku akan membiarkan para biksu di levelku naik, jadi aku akan bersenang-senang. Kata Li Chunfeng. Para pendahulunya tidak buruk, tapi aku tidak tahu, mengapa kamu dipenjara di sini. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Li Chunfeng menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Senior, jika aku bisa menyelamatkanmu dari tempat ini, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membalasku. Chen Ping benar-benar ingin Li Chunfeng ini menjual hidupnya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Jangan bicarakan itu,
Saya memiliki tanda penjara di tubuh saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini kecuali saya diampuni. Jangan tertawa, aku akan memberimu tanda, lebih baik kamu pergi. Li Chunfeng sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping. Lao Li, Tuan Chen tidak bercanda. Pada saat ini, sosok Nan Batian muncul. Ketika Li Chunfeng melihat Nan Batian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Batian, mengapa kamu ada di sini, bukankah kamu juga di penjara? Petik 2. Aku di penjara di lantai pertama, aku tidak menyangka kamu berada di lantai 2. Nan Batian tersenyum dan berkata, apa? Kalian berdua saling kenal. Chen Ping terkejut. Nan Batian tersenyum, bukan hanya aku yang mengintip gadis peri emas yang sedang mandi, kami berdua menontonnya bersama. Chen Ping tertegun sejenak, dan menatap Li Chunfeng dengan tidak percaya. Mengenakan jubah panjang, memegang pedang panjang, dan tampak seperti tulang angin peri, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Diam untukku. Li Chunfeng memelototi Nan Batian. Chen Ping mengerti, mengapa Li Chunfeng tidak mengatakan mengapa dia baru saja di penjara, karena dia malu. Lao Li, Tuan Chen dapat memecahkan segel penjara, dan kemudian membantumu keluar dari sini. Kamu hanya perlu setia kepada Tuan Chen selama 300 tahun. Nan Batian berkata kepada Li Chunfeng. Benarkah? Li Chunfeng menatap Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lumayan. Petik 2. Memecahkan segel penjara membutuhkan penderitaan hukuman surgawi. Dapatkah kekuatanmu menahan kekuatan Dao surgawi abadi emas? Li Chunfeng memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan bertanya. Chen Ping memandang Li Chunfeng dan menemukan bahwa orang ini lebih jujur daripada Nan Batian. Nan Batian bahkan tidak memberitahunya, dan dia hampir dihancurkan oleh surga.